peradaban itu ya. Hari ini akan kita bahas apa tadi Mesir kuno, kemudian eh, matematika masyarakat Islam, matematika Yunani kuno dan matematika Eropa gitu ya. Mungkin sebelum kita mulai, kita awali dulu perkuliahan hari ini dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, izin saya mulai ya pemaparan materi hari ini. Baik, Syarifin. Ini kayaknya koneksi saya agak agak bermasalah gitu, jadi saya off cam ya supaya bisa tetap optimal suaranya walaupun share screen. Baik, sudah bisa dilihat ya. Nanti Siska tolong ingetin saya kirim PPT ini ya, PPT hari ini. Pertama matematika Mesir kuno ya. Nah, sebenarnya Mesir kuno dan matematika masyarakat Islam ini eh, satu ini ya, satu indikator eh, perkuliahan gitu ya, karena mungkin dekat gitu, walaupun eh, ya beberapa hal juga berbeda ya. Nah, ini kalau Mesir kita sampai sekarang masih kenal ya di mana Mesir itu gitu, dan Mesir ini dilalui oleh Sungai Nil. Seperti yang saya pernah katakan bahwa daerah-daerah yang dilalui oleh sungai, apalagi daerah-daerah yang subur gitu ya, eh, itu peradaban mulai berkembang gitu di sana gitu, karena di sana banyak masyarakat, kemudian ya mereka kehidupan masyarakatnya, kemudian ada eh, menemukan misalnya masalah-masalah yang harus diselesaikan dan seterusnya, sehingga peradaban itu berkembang. Dan kalau di sini eh, di Mesir kan di tepi Laut Mediterania ya, kemudian dia dilalui oleh Sungai Nil. Dia ada di sana ada Laut Mediterania, ada Laut Merah gitu ya. Nah, kemudian di sini membentang Sungai Nil. Seperti itu. Nah, kalau eh, sekarangnya kan masih ada ya negara Mesir itu. Kemudian perkiraannya peradaban Mesir kuno itu sekitar tahun 3000 sebelum Masehi gitu. Jadi sudah cukup tua juga ya. Nah, kalau dulu mungkin waktu nggak ngerti saya, kalau SMA kalian sempat belajar IPS juga harusnya kan ya? Belajar IPS walaupun misal SMA-nya IPA gitu, mungkin di kelas 10-nya atau apa harusnya belajar gitu ya. Ada peradaban-peradaban Mesir kan, kalian eh, kenal juga tentang istilah-istilah ini, hieroglyphs dan seterusnya gitu ya. Nah, hieroglyphs itu apa namanya, sistem penulisan ya di masyarakat Mesir kuno gitu. Eh, Sehingga kenapa peradaban Mesir kuno itu banyak diketahui hari ini itu karena ya dia meninggalkan peninggalan gitu ya berupa tulisan ya, hieroglyphs tadi gitu. Jadi bisa ditelusuri gitu peradaban-peradaban apa aja yang berkembang saat itu. Oke. Nah, di hieroglyphs ini selain juga apa berupa eh, sistem penulisan ya, meliputi sistem bilangan juga gitu. Jadi saya sempat eh, waktu pertemuan awal kalau nggak salah ya sempat kasih unjuk ini ya, di penulisan Mesir dia punya lambang-lambang tertentu gitu ya. Biasanya kelipatan puluhan, nah ada lambangnya tersendiri kayak 1, 10, 100, 1000 dan seterusnya, ini sampai yang 10 pangkat 6 yang sejuta ini kayak orang keheranan gitu ya kalau diistilahkannya itu. Nah, ini eh, sudah di apa namanya dituliskan gitu dalam bentuk hieroglyphs, sistem-sistem bilangan Mesir. Tapi emang agak sulit ya kalau kemarin eh, di eh, Babilonia, kemudian Cina, India kan relatif lebih sederhana gitu ya. Kita nggak perlu banyak menghafal, tapi kalau di
Mesir ini lambang-lambangnya banyak ya. Mungkin karena ya mereka peradabannya cukup kaya juga kan ya. Kemudian ya termasuk sistem penulisannya ini jadi eh, terekam gitu, terdokumentasikan dengan baik ya. Jadi ya masing-masing ini punya lambang-lambang yang beda-beda gitu ya. Nah, ini contohnya kalau tapi dia hanya kelipatan-kelipatan 1, 10 dan seterusnya aja gitu ya. Nah, kalau misalnya 200 ya berarti ratusannya ada dua seperti ini. Kemudian 70 berarti puluhannya yang seperti ini 10-nya ada 7 gitu. Nah, kemudian 6 6 itu berarti satuan ya. Satuannya yang seperti ini ada 6. Nah, apa namanya? Karena demikian beda-beda lambangnya. Mungkin waktu itu kan kita waktu yang Cina ya kalau nggak salah ya karena lambangnya itu angkanya terbatas dan dia mengenal nilai tempatnya itu udah mulai mengenal tapi ada keterbatasan belum kenal angka nol gitu ya. Jadi kadang-kadang ada masalah-masalah yang muncul gitu ya seperti yang kemarin kita diskusikan gitu. Contohnya misalnya ketika mau menuliskan 1.500 gitu. Berarti kan seribunya pakai apa tuh zong atau heng gitu ya. 500-nya pakai apa. Nanti kan bisa bisa saja dia eh, apa namanya be- sama gitu lambangnya dengan 150 misalnya atau dengan 15 seperti itu. Nah, ada masalah. Nah, tapi kalau di sini di Mesir dia itu eh, apa kelemahannya banyak lambangnya gitu ya, tapi mungkin untuk penulisan bilangan berapapun ya kita bisa tuliskan kan tanpa ada kendala. Tapi jadi tidak efisien ya karena terlalu banyak lambang. Contohnya 276 seperti ini. Oke, ini 4.622 ya berarti ribuannya 4 ya. Ini seribunya kan ini 4.600 ratusannya itu sorry 6 kemudian 20 ya. Nah, puluhannya 2 dan satuannya 2. Gitu ya. Jadi eh, sederhana gitu. Cuman penulisannya tidak efisien. Saya dipahami ya untuk penulisan bilangan di Mesir. Nah, kemudian selain mengenal sistem bilangan, ini juga yang menarik ya dari matematika bangsa Mesir yaitu konsep fractions, konsep pecahan gitu ya. Jadi di Mesir itu sudah mengenal konsep pecahan. Tapi terbatas pada pecahan-pecahan satuan gitu ya. Jadi hanya seper apa gitu ya. Seper dua, sepertiga, seperempat, dan seterusnya gitu ya. Seper N lah, di mana N-nya itu bilangan bulat. Kecuali 2/3 dan 3/4 ya. Jadi pecahan yang dikenal di bangsa Mesir itu, Mesir kuno ya, itu adalah seper N. Nah, kecuali ini. Yang sering digunakan adalah 2/3 dan yang cukup sering juga ya, tapi nggak sesering 2/3 itu adalah 3/4 gitu. Nah, mereka punya penulisannya juga gitu. Jadi ini lambang pecahannya ya. Ini seper gitu. Karena kan tadi kan dia kenalnya satu per n kan ya. Nah, lambangnya seperti ini. Itu kayak mata gitu. Sepertiga berarti lambang mata. Kemudian di bawahnya ada 3 satuan. Gitu ya. Kalau seperlima berarti di atasnya lambang mata. Di bawahnya 5 satuan. Seperti itu. Nah, ini ada yang nah ini ya, misalnya seperti ini. 1/249 ya. Yang pertama pasti ada matanya ya sebagai seper. Nah, 200-nya berarti ini 2, ratusannya 2, 40-nya 4, nah satuannya 9. Nah, jadi dia tulisannya seperti ini gitu, dari kanan ke kiri. 200, untuk yang pecahan ya, 240 kemudian 9. Kalau yang tadi, yang satuan, itu kan dari kiri ke kanan kan ya? Dari kiri ke kanan, sorry dari atas ke bawah ya. Misalnya 276, 276 gitu. 4.622. Nah, tapi tetap ketika
ada tempat yang kayak gini nih kayak 4.622 dia dari kanan ke kiri gitu ya. Jadi penempatannya pun masih belum sempurna gitu kan. Kayak ini 276. Nah, 70-nya itu kan berarti puluhannya ada 7. Di sini kan cuma ada 6. Nah, satu lagi 7 di sini. Nah, sisa tempatnya itu di sini. Gitu ya. Jadi dia kayak justify ya kalau ditulisan di Microsoft Word itu kan justify kiri kanannya itu sama gitu kan. Hmm. Tapi jadi enggak apa ya nggak terpisahkan dengan jelas gitu antara ratusannya mana, puluhannya mana, satuannya mana. Tapi terbantu karena mereka beda-beda lambangnya gitu ya. Nah kalau pecahan seperti ini ya, kalau ngumpulnya berarti dari seper ini di sini kanannya ratusan, puluhan, satuan dan seterusnya. Itu ya untuk penulisan pecahannya. Nah kemudian di Mesir kuno juga digunakan ini hieratic numerals gitu ya. Jadi kan ada ditemukan papirus ya. Papirus tuh kayak media buat nulis bangsa Mesir kuno gitu ya. Nah, di sini dia menuliskan apa hieratic numerals ini. Jadi eh, berkembang yang kayak saya bilang kemarin ya di peradaban Cina, India misalnya kan dia dari yang awalnya apa sederhana gitu ya sampai kemudian ke Brahmi, ke Gupta, kemudian yang terakhir ke apa kemarin lupa namanya ya. Ada empat itu ya dalam satu peradaban tapi dia 4 kali revisi sistem bilangan. Nah, Mesir juga demikian. Yang tadi tuh yang lambang-lambang 1, 10, 100, 1000 gitu, itu awal-awal sekali, awal-awal peradaban pakai sistem bilangan itu. Nah, kemudian ketika semakin berkembang di sini ada penemuan papirus gitu kan ya. Nah, mereka mulai membuat sistem yang hierarki ini. Tuh, jadi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi nggak banyak-banyak lagi. Jadi kalau 10 itu kan biasanya tadi kan kayak lambang irisan gitu ya. Kalau 20 irisannya 2. Nah, sekarang dia udah mulai punya eh, lambang sendiri untuk 10 berapa gimana, 20 gimana, 30 gimana dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kalau dulu mungkin waktu belum ditemukan papirus kan bingung kan nulisnya gitu di mana gitu istilahnya ya di mana. Nah, kalau sekarang udah ketemu papirus dia punya media gitu untuk menuliskan secara eh, lengkap gitu ya. Jadi banyak dituliskan itu bisa terdokumentasikan dengan baik. Makanya akhirnya dikenal sistem hierarki ini. Kayak gitu. Misalnya 2.765. Nah, berarti 2000 kan seperti ini kan lambang 2000-nya. 700 berarti lambangnya kayak gini udah ada. 60 lambangnya seperti ini. Nah, kemudian 5 seperti ini. Jadi 2.675 bisa dituliskan seperti itu. Ini salah ya, harusnya bukan 2.665 ini. Ini berapa kira-kira? Yang ini, oh ini 5.000. Yang seperti ini 60. Berapa nih? Ini terbalik kayaknya ya. Harusnya ini 5.000, terus ini dulu 700, kemudian 60, kemudian ini eh, duanya ya. Oh, maaf maaf. Ini jadi dia dari kalau ini dari kiri ke kanan, eh, kalau yang ini dari kanan ke kiri ya. Lihat seperti ini. Jadi gimana kita bisa mengidentifikasi dia itu dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri ya? Lihat aja lambangnya ya, lambangnya. Kalau ini kan lambang-lambang ribuan nih. Maaf, ya, sebentar. Nah, ini kan lambang ribuan, ya kan? 2000. Ini juga lambang ribuan, 2000 gitu kan. Kemudian ini eh, lambang ratusan kan? Ini 700, ini juga lambang ratusan. Nah, berikutnya ada lambang puluhan. Di sini 60, di sini juga 60 gitu ya. Nah, terakhir ada lambang eh, satuan. Ini 5. Nah, kemudian ini juga
gitu ya. Jadi kalau yang ini kita bacanya dari kiri ke kanan gitu ya. Kalau yang ini bacanya dari kanan ke kiri gitu. Nah, ini juga karena masing-masing lambang satuan, puluhan, ratusan, ribuan ini beda-beda lambangnya, jadi eh, nggak akan terbalik gitu ya. Jadi kalaupun dari kiri ke kanan yang dibacanya 2765, dari kanan kiri juga demikian gitu. Jadi kalian kalau misalnya diminta gitu menuliskan, coba tuliskan bilangan 2765 dalam bentuk eh, bilangan hieratik numeralsnya bangsa Mesir kuno. Nah, kalian boleh tuliskan dari kiri ke kanan ataupun dari kanan ke kiri gitu ya. Oke. Nah, ini yang papirus itu ya, Rain Papyrus ini kalau kita lihat dari peradaban-peradaban sebelumnya kan juga kayak gini modelnya ya. Mereka menuliskan problems dalam eh, sebuah entah lembaran, entah apa. Nah, Mesir juga ini ya, ada Ring Papyrus ini memuat 87 problems gitu ya. Nah, yang biasanya berkaitan dengan masalah-masalah praktis gitu. Makanya kita lihat ada bangun-bangun geometri ya itu seperti itu yang dituliskan di Ring Papyrus ini. Nah, kemudian Egyptians were only concerned with practical arithmetic. Jadi mereka belum ke aljabar. Kalau kemarin kan di Babilonia itu masalah-masalah aljabar ya. Di apa di Cina juga yang The Nine Chapters itu banyak juga kan masalah-masalah aljabar. Tapi kalau di Rin Papyrus ini di bangsa Mesir kuno itu mereka fokusnya ke masalah-masalah praktis yang aritmetik gitu. Jadi most historians believe that the Egyptians did not think of numbers as abstract quantities. Tuh, jadi mereka belum kenal variabel gitu ya, belum kenal ya eh, sesuatu yang belum diketahui kan abstract quantities itu kan variabel ya. Nah, itu belum dikenal pada masa Mesir kuno gitu. Sebagian besar sejarawan mengatakan demikian karena dilihat dari artefak-artefak yang ditemukan ini itu masalahnya masalah praktis semua. Nah, kemudian ada konsep perkalian juga nih ya di matematikanya bangsa Mesir. Tuh. Nah, ini seperti ini misalnya ya. Bagaimana mengalihkan, nah kalau ini kan dari mau mengalihkan 35 kali 41 itu gimana caranya? Nah, mereka punya tabel yang bentuknya seperti ini. 1, 2, 4, 8, 16, 32, kemudian 41, 82, 164, dan seterusnya. Gitu. Nah, ini ya. Jadi ini coba kira-kira kalian cermati bagaimana cara membaca tabel ini. Jadi yang cukup paling itu yang Gimana? itu yang dasarnya paling Mm-mm. kalau yang Oke. Ini suara di saya putus-putus. Apa speaker saya atau gimana ya? Itu memang suara itu kan dari Haikal ya. Haikal memang putus-putus ya? Iya, Haikalnya yang putus-putus Kal. Oke, coba gimana Haikal? Bisa diulang lagi? halo apakah udah terdengar ibu? Nah, udah better Kal. Iya, oke mas ya. Jadi kayak kurang lebih sepertinya multiplied by 2 gitu bu. Jadi kayak dikali 2. Dikali Halo. 2 ya. Yang pertama kan yang di kolom kiri dulu itu kan dari 1, 2, 4, 6. Sorry, 1, 2, 4, 8, 16, Ya eh, 2. 32 itu gimana? Perkalian 2 ya, double-nya ya. Iya. 2, 1 kali 2, 2, 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, dan seterusnya. Nah, kalau yang di kolom kanannya gimana?
Kalau kanannya sama kayaknya, tapi dia Mulainya. dia mulainya dari 41, jadi dari 41 terus berdasar Mm-mm. dari yang tabel kirinya gitu. Sama dia Oke. multiplied by 2 juga. Mm-mm. Kenapa dia mulainya di tabel kanan dari 41? Gimana kira-kira? Karena apa ya? Karena soalnya kan ya. Iya, Karena ini kita bisa ini juga apa namanya kita nanti bisa susun misalnya untuk perkalian yang lain itu gimana cara menyelesaikannya. Nah, ketika mereka ingin menyelesaikan misalnya 35 kali 41 berarti mereka menyusun ini di tabel kirinya 1, 2, 4, 8, 16, 32 gitu ya. Kemudian di tabel kanannya dari 41 kemudian doubling ya. 41, 82, 164 dan seterusnya gitu. Nah, kemudian nah, 35 kali 41 itu berarti ini kan bilangan sebelum 35 yang terdekat ya dengan 35 yang nggak melewati 35 itu kan 32 ya. Kalau dari kolom kirinya. Karena kalau dilanjutkan lagi yang 32-nya akan jadi 64 kan, melampaui kan ya. Nah, jadi pakai yang 3 sampai 32. Nah, 35 kali 41 itu berarti 35 itu berapa? 32 tambah berapa yang ada di sini? Nah, berarti kan 32 ditambah 2 ditambah 1 kan ya. Jadi 35 dikali 41 itu artinya 32 kali 41 ditambah 2 kali 41 ditambah 1 kali 41. Kalau pakai sifat ini kira-kira benar nggak? 35 kali 41 itu uraiannya seperti ini. Benar nggak? Bener Ibu harusnya. Betul ya? Itu benar. Coba kalau dicek 35 kali 41 pakai kalkulator, hasilnya apakah 1435? Iya, Ibu benar. Benar ya. Nah, ini menarik ya. Ternyata dengan tabel yang sederhana seperti ini, mereka bisa menyelesaikan perkalian yang bilangan yang cukup besar, gitu ya. Hanya dengan double-doublenya. Nah, ini menarik juga kalau misalnya kalian mau ajarkan ke siswa gitu ya, kira-kira subtopik apa yang cocok gitu dengan model perkalian Egyptian ini, gitu ya. Nah, kemudian nanti kalian bisa coba ya untuk bilangan-bilangan yang lainnya. Eh, tentang pembagian. Misalnya 1495 dibagi 65. Nah, ini kebalikan dari yang tadi. Ya. 1, 2, 4, 8, 16. Sama ya disusun 65. Karena pembaginya adalah 65 ya. Makanya di kolom kanannya ini 35. 65 yang pertama. Nah, kemudian ke bawahnya sama pengalinya dikali 2, dikali 2 gitu ya. Nah, bagaimana cara membagi 1495 dibagi 65? Nah, ternyata 1495 itu adalah ini penjumlahan 65 ditambah 130 ditambah 260 ditambah 1040 gitu ya. Nah, ini apakah pasti ya ketika dia habis dibagi ya, maka pasti nanti kolom kanannya ketika ditambah-tambah gitu ya akan ketemu bilangan yang harus dibaginya. Seperti itu. Nah, jadi 1495 dibagi 65, kita susun di sini 65-nya. Nah, nanti kita pasti menemukan kombinasi dari bilangan-bilangan di kolom kanan ini ketika dijumlahkan hasilnya itu adalah bilangan yang harus dibagi, yaitu 1495 gitu ya. Nah, kemudian kita lihat pasangan-pasangan dari bilangan-bilangan tersebut. 65 itu 1, 130 itu 2, 260 itu 4, 1040 itu 16 gitu. Nah, kita jumlahkan juga bilangan-bilangan yang di kolom kirinya. 1 tambah 2 tambah 4 tambah 16. Ternyata hasilnya adalah 23. Ternyata ketika 1495 dibagi 65 itu coba cek pakai kalkulator gitu ya atau dicek pakai pembagian biasa itu hasilnya adalah 23. Merupakan jumlah dari pasangan-pasangan bilangan yang dijumlahkan tadi. Ini menarik ya. Jadi dengan tabel yang sederhana ini bangsa Mesir kuno bisa memperoleh hasil bagi ya
ketika dia habis dibagi ya, hasil bagi dari bilangan-bilangan yang cukup besar gitu. Pembaginya juga lumayan besar gitu ya. Nah, ini hanya dengan konsep kali 2 gitu kan, kemudian konsep penjumlahan. Nah, ini coba nanti sebagai latihan dikerjakan ya. Apa namanya? Bagaimana menghitung 38 kali 23, 48 dikali 77 dengan metode perkalian Egyptian. Begitu juga nomor 3 dan 4, bagaimana membagi 2340 dibagi 65, kemudian 3162 dibagi 51, coba dibagi dengan metode Egyptian itu bagaimana, dan coba kalian cocokkan hasilnya gitu dengan perhitungan manual atau dengan kalkulator, apakah sesuai atau tidak ya. Ini nanti latihan sendiri ya. Nah, kemudian tadi yang terkenal juga di bangsa Mesir kuno adalah fractions atau pecahan gitu ya. Pecahan-pecahan itu adalah pecahan-pecahan satuan, unit fraction yang 1/sekian. Kecuali tadi berapa? 2/3 dan 3/4, karena itu mungkin yang sering mereka temukan ya dalam kehidupan sehari-hari. Tapi selain itu mereka umumnya menggunakan pecahan-pecahan satuan. Nah, kemudian di Rhind Papyrus itu juga ada tabel. Tabel yang apa eh, nah, tabel itu yang merupakan apa namanya? Di sini ada tabel for doubling unit fraction 1/n for n odd, kemudian n-nya antara 5 sampai 101. Nih, kita lihat di sini ya. 1/5, coba lihat 1/3 ditambah 1/15 itu hasilnya berapa? Kalau diselesaikan. Berapa 1/3 tambah 1/15? 6/15. Berapa nih? Ini dulu. Berarti ini kalau pakai ini ya, konsep pecahan yang biasa, yang modern, berarti ini 5/15 gitu ya. Ditambah 1/15, hasilnya 6/15. 6/15 itu berapa kalau disederhanakan? 2. 2/5 Ibu. 2/5 ya. Nah, kalau kalian lihat, sorry, ini kan dia kan kenalnya hanya pecahan-pecahan satuan ya. Tapi kalau ada tabel, ini tabel yang sudah dituliskan dalam Rhind Papyrus itu, ini yang sebelah kanannya ini adalah doublingnya dari yang 1/5-nya. Jadi ini adalah 2 kalinya 1/5. Demikian juga misalnya ini ya. Ini kalau kalian selesaikan yang sebelah kanannya itu hasilnya 2/15 ya, 2 kalinya ini. Ya untuk jadi mereka udah punya ya untuk apa? Mereka udah punya ini tabel ini dari 1/5, 1/7, 1/9, 1/11, 1/13, 1/15, 1/17 dan seterusnya sampai 1/101 untuk yang ganjil-ganjil ya. Dan mereka udah punya uraian yang sebelah kanannya itu berapa tambah berapa. Gitu. Dan hasilnya adalah double unit fraction-nya. Jadi kalau di sebelah kiri ini adalah unit fraction 1/5, nah yang sebelah kanannya adalah 2 kalinya 1/5 dan seterusnya. 6/15. Gimana? Gimana Haikal? 1/4 ya, Bu? Itu yang 6/15 maksudnya gimana, Bu, tadi, Bu? Jadinya ya, Bu? Gimana ini? Iya, ini hasilnya adalah 2 kalinya 1/5. 1/3 tambah 1/15 kan 6/15 kan ya?
6/15 itu kalau disederhanakan kan 2/5 kan. Oh iya iya, iya. Betul. 2/5 itu adalah 2 kalinya 1/5. Jadi ini tabel ini udah ada di RIN Papyrus ini. Jadi tabel yang berisi kolom kanannya adalah pecahan satuan, unit fractionnya. Kolom kirinya adalah jumlah-jumlah dari eh, eh, pecahan satuan juga, tapi hasilnya 2 kalinya yang sebelah kiri. Oke, lanjut ya. Nah, itu untuk matematika bangsa Mesir. Jadi Mesir kuno ya. Jadi tadi ada beberapa konsep bilangan, ada bilangan yang awal sekali, yang hanya 1, 10, 100, 1000 dan seterusnya ya. Kemudian ada bilangan yang sudah hierarki, setelah ditemukannya Rim Papyrus tadi, dia ada satuan, puluhan, ratusan, ribuan ya, sampai sekian ribu itu udah ada lambangnya masing-masing. Kemudian juga ada konsep pecahan. Nah, bagaimana si Mesir itu menuliskan pecahan-pecahan satuan ya, pakai lambang mata gitu dan seterusnya. Dan tadi ada konsep multi application, perkalian, kemudian pembagian ya, dan pakai tabel-tabel tadi, dan juga dia juga udah mengenal ini ya, 2 kali dari pecahan satuan. Walaupun mereka belum menuliskan 2 per gitu, tapi mereka udah tahu konsep bahwa yang tadi kolom sebelah kiri, sebelah kanan itu 2 kalinya dari kolom sebelah kiri, kayak gitu ya. Itu untuk yang eh, Mesir kuno. Lanjut kita ke ini matematika masyarakat Islam. Baik, ya. Jadi eh, yang dimaksud kerajaan Islam di sini itu meliputi ada Persia, kemudian Timur Tengah, eh, Asia Tengah, Afrika Utara ya, kemudian di Iberia dan sebagian dari India gitu. Jadi lumayan luas juga nih Islamic Empire, eh, apa yang dimaksud ya pada kajian sejarah matematika ini. Nah, eh, mungkin kalian juga sering mendengar ya tentang betapa majunya peradaban Islam saat itu ya. Jadi dari peninggalan-peninggalan, buku-buku gitu ya, karya-karya para ilmuwan Muslim gitu, perpustakaan-perpustakaan yang apa eh, ditinggalkan gitu ya, itu eh, menunjukkan majunya peradaban masyarakat Islam gitu. Sampai nanti ketika bahas tentang eh, sejarah bangsa Eropa gitu, nah, mungkin ada sebuah titik balik gitu ya, ada serangan dari Eropa itu yang akhirnya eh, karya-karyanya ilmuwan Muslim kemudian diambil alih ya, dimodifikasi oleh apa bangsa Eropa gitu ya, sehingga eh, apa keadaan jadi berbalik gitu ya. Tapi peninggalan-peninggalan yang ditemukan sampai sekarang itu masih jadi saksi gitu ya bahwa peradaban Islam itu pernah berjaya. Nah, ini ada beberapa eh, peninggalan yang menunjukkan kejayaan peradaban Islam saat itu. Sebentar ya.
Nah, ini di Baghdad ya, itu Irak kan ya? Ini kan perang, kemudian ada Cina, India, terus agak mudaan lagi nih ada peradaban bangsa eh, masyarakat Islam gitu ya. Dan saat itu Irak sudah dikuasai oleh eh, masuk ke Timur Tengah ya, sudah dikuasai oleh eh, Islamic Empire ini. Nah, jadi semakin berkembang peradaban di sana sampai di Baghdad itu ada The House of Wisdom gitu ya. Jadi kayak mungkin kayak perpustakaan besar gitu ya, yang ya isinya kurang lebih ini ada universitasnya gitu, Academy of Science gitu. Ini kalau sekarang namanya universitas gitu ya. Kemudian ada perpustakaan science, kemudian ada eh, berbagai macam koleksi ya yang meliputi ini ada terjemahan-terjemahan dari eh, bidang kajian matematika dan astronomi di Yunani dan juga India gitu ya. Kemudian ada ini kajian-kajian sains dan teologi gitu ya. Nah, ini dipercaya menjadi eh, apa namanya eh, lahirnya pelopor gitu ya, lahirnya metode-metode saintifik di sini ya, di The House of Wisdom of Baghdad gitu di Baghdad. Nah, kemudian ilmuwan yang cukup terkenal ya sampai sekarang itu ada Al-Khwarizmi gitu. Nah, em, nah akhirnya sampai sekarang kita gunakan sistem bilangan dari nol. Kalau kemarin kita sempat bahas yang tentang apa peradaban India ya, udah muncul bilangan nol, kemudian di ini ada Arabik Hindi Indik ini jadi perpaduan antara sistem Arab dan sistem India gitu, ada angka nol sampai kemudian di uh, angka Arab ini disempurnakan lagi gitu oleh bangsa Eropa menjadi bilangan yang sekarang kita kenal. Walaupun ini disebutnya dia dari Eropa ya, tapi ini disebutnya tetap angka Arab ya kalau sekarang kita gunakan itu istilahnya itu sebenarnya angka 012 yang kita kenal itu sebenarnya dikenal juga dengan angka Arab gitu karena memang yang apa eh, perubahan cukup signifikan itu pada eh, peradaban masyarakat Islam ya, sampai akhirnya muncul bilangan-bilangan, sistem bilangan, angka nol dan seterusnya. Gitu. Nah, ini beberapa kontribusi besarnya Al-Khwarizmi. Selain angka nol tadi juga tentang aljabar ya. Kalau sebelumnya kan aljabarnya itu masih aljabar informal begitu ya, belum kenal dengan lambang X dan seterusnya. Nah, Al-Khwarizmi ini menyempurnakan itu sehingga sekarang kita manfaatkan ya disiplin ilmunya uh, di bidang aljabar modern. Bahkan uh, apa kata algebra atau aljabar ini juga diambil dari judul kitabnya yang ditulis oleh Al-Khwarizmi ya. Ini Alkitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabalah gitu ya. Isinya tentang masalah-masalah aljabar. Nah, ini ada beberapa persamaan. Kalau kemarin kita belum kenal ya, ada X kuadrat plus 10X sama dengan 39. Lambang-lambang X ini belum dikenal gitu di peradaban-peradaban sebelumnya. Tapi oleh Al-Khwarizmi, kemudian itu dikenalkan variabel X yang kita gunakan sampai sekarang itu eh, apa kontribusi besarnya Al-Khwarizmi dalam bidang aljabar. Nah, ini ada beberapa permasalahan yang berkaitan dengan itu. Nah, caranya seperti ini. Nah, ini kalian perlu cermati ya. Nah, ini karena eh, bagaimana menyelesaikan misalnya X kuadrat plus 10X sama dengan 39 dengan melengkapi persegi ini. Caranya gimana? Kalau X kuadrat plus 10X sama dengan 39, kalian gimana menyelesaikannya? Mencari himpunan penyelesaian dari persamaan X kuadrat plus 10X sama dengan 39. Gimana kira-kira?
sebelum kita lihat ke bawahnya ya. Kalau kalian ketemu ini, selesaikan atau carilah himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Apa yang akan kalian lakukan? Pakai metode apa yang menurut kalian paling eh, efektif lah? Mungkin misalnya dengan pemfaktoran gitu, gimana? Iya, Ibu pakai pemfaktoran. Jadi 39-nya nanti dipindahin dulu. Luas. Nah, kira-kira kalau ini bisa difaktorkan nggak? X kuadrat plus 10, X min 39 sama dengan 0. Mudah nggak mencari pemfaktoran? Bisa Ibu dari 13 sama 3 ya, Bu? Oke, bisa ya. Nah, nanti Iya. dapatkan X-nya berapa gitu ya. Nah, itu eh, dulu pada awalnya ya, algoritma ini bagaimana menyelesaikannya dengan metode completing the square ya. Jadi pakai pendekatan geometris ya. Pertama, dia membuat sebuah persegi yang eh, apa X sama X gitu ya. Nah, ini luasnya X kuadrat. Ini kalian coba cermati. Kalau di tahun lalu, 2 semester yang lalu ya, di ujiannya, saya lupa di UAS-nya berarti ya, UTS ya, apa UAS gitu. Nah, itu ada salah satu pertanyaannya adalah selesaikan persamaan berikut dengan menggunakan metode Al-Khwarizmi. Gitu. Barangkali ujian nanti keluar juga, nah kalian perlu cermati juga ya. Di sini ada perseginya, ada X kuadrat, X sama X gitu ya. Kemudian add to this 10X by adding 4 rectangles of length X gitu. Kemudian kan ini kan baru X kuadratnya ya. Berarti baru yang ininya nih. Di persegi yang pertama baru yang X kuadratnya. Nah, bagaimana memperoleh 10X-nya ya? Ternyata 10X-nya itu adalah menambahkan 4 persegi panjang yang apa namanya? Luasnya itu sorry, panjangnya itu lebarnya X ya. Kemudian panjangnya adalah 10/4. Jadi ini kan X ya. Ini X, ini X gitu ya. Kemudian ini X juga gitu kan, semuanya X ya perseginya. Nah, kemudian eh, ini 10/4 kan. Kita buat 10/4. Artinya kalau ini X berarti ininya adalah eh, kenapa 10/4 gitu? Karena sebenarnya kan 10X tapi dibagi 4. Jadi masing-masing 10/4, 10/4. Paham nggak dari langkah 1 ke langkah 2? Kenapa harus 10/4? Karena kita mau menambahkan 10X kan. Mau menambahkan 10X. Gitu. Nah, karena ini ada 4 sisi, jadi masing-masing 10/4. Ininya berarti 10/4 kan. Apa lebar dari ininya kan 10/4. Ini 10/4. Berarti 10 ini 10/4 kemudian dikalikan dengan panjangnya ini kan X jadi 10/4X. Untuk yang persegi panjang pertama ini kan juga sama. Ini juga 10/4X. Ya. Nah, ini juga 10/4X. Nah, ini juga 10/4X gitu. Nah, sehingga di gambar kedua ini kita peroleh apa? X kuadrat ditambah 10X kan? Karena 10/4X-nya dikali 4, jadi 10X kan? Nah, ini kita dapat dua suku ini. Jadi X kuadrat ditambah 10X. Nah, kemudian eh, kita eh, lengkapi ya, square-nya ini dilengkapi dengan menambah 4 persegi panjang kecil. Ya, 4 persegi panjang kecil. Tentu kan udah ada lebarnya kan, 5/2 kan ya. 5/2, 5/2 kan. Nah, sorry bukan persegi panjang persegi ya, square, little square ini. Jadi ini gua diganti deh ini ya gambarnya, warnanya. Nah, ini jadi yang ini tuh jadi 5/2 kuadrat kan luasnya. Atau 25/4. Nah, the outside square
Kemudian ini has an area 39 ditambah 4 kali 25/4 ya. Ini kan masing-masing 25/4, kalau dikali 4 kan jadi 25 ya. Jadi 25. Nah, jadi yang tadi X kuadratnya kan ini kita apa namanya? Mau membuat nilainya jadi sama dengan 39 ya. Jadi di sini itu sama dengan 39 ditambah 4 kali 24 kali 25/4 atau 39 tambah 25 sama dengan 64 gitu. Nah, kemudian sisi-sisi dari outside square-nya itu adalah 8 kan, karena 39 tambah 20 ini adalah 64. 64 artinya akar dari 64 kan 8. Nah, tapi each side is of length-nya X ditambah 5/2 ditambah 5/2. Jadi 5/2 tambah 5/2 kan 5. Jadi X ditambah 5 sama dengan 8. Sehingga diperoleh X-nya itu sama dengan 3. Gitu. Ini jadi apa penyelesaiannya ya. Jadi kalau kita substitusi ke yang awalnya, berarti 3 kuadrat ditambah 10 dikali 3 itu kan sama dengan 39. Kayak gitu ya. Jadi ini mungkin lebih mirip kalau di aljabarnya itu ke melengkapi kuadrat sempurna ya. Melengkapi kuadrat sempurna. Tetapi secara geometris gitu. Sehingga diperoleh himpunan penyelesaian dari X kuadrat ditambah 10X sama dengan 39 adalah X-nya sama dengan 3. Nah, kalau ada soal seperti ini, diminta dengan metode algoritmi atau completing the square, kalian misalnya mengerjakannya dengan pemfaktoran gitu, dengan faktoran walaupun hasilnya sama gitu kan ya, X sama dengan 3, nah tentu kurang tepat penyelesaiannya gitu ya. Misalnya dengan pemfaktoran tadi gitu ya, walaupun benar hasilnya 3, tapi kan yang diminta misalnya dalam ujian itu adalah menggunakan metodenya algoritmi completing the square. Berarti harus ada proses ini, harus ada proses uh, completing the square. Kayak gitu ya, jadi dipahami lagi untuk menyelesaikan persamaan dengan metode ini ya. Oke, ini ada kriptografi. Maka kayak kriptograf itu pernah belajar kriptografi, masa pernah tahu lah. Nah, ini kriptografi enggak? Kayak sandi gitu ya, kayak sandi. Bagaimana kita menghubungkan tiap-tiap huruf misalnya dengan sandi tertentu gitu. Nah, misalnya dengan huruf gitu. Misalnya kalau 1 itu dengan huruf A kan, misalnya ada A, B, C, D, dan seterusnya gitu ya. Dan seterusnya gitu ya. Nah, A-nya ini kita hubungkan dengan angka-angka tertentu. Salah kayak gitu ya. Nah, jadi kayak sandi gitu. Berikutnya atau kita hubungkan tergantung dengan ininya apa namanya, tergantung dengan kuncinya ya. Kalau sandi kan gitu ya, kalau kalian suka nonton film detektif gitu, Sherlock Holmes atau apa detektif Conan apa segala macam itu ya. Nah, itu biasanya kan ada sandi-sandi tertentu yang harus dipecahkan. Nah, itu ilmunya itu disebut kriptografi.
Nah, kriptografi itu si Al-Khwarizmi ini udah mengenal itu ya, mengenal ilmu kriptograf itu. Ini contohnya ada apa ini? Ada cryptic message. Nah, ini kalau misalnya cari misalnya I ini dengan apa, ini dengan apa gitu ya. Nah, ini bisa kayak gini, bisa kalau A misalnya B, C, D, gitu ya. Kalau tadi kan dengan angka, nah bisa jadi huruf itu dengan huruf juga. F, G gitu misalnya. Terus H, nah ini I misalnya J, K, L, M, dan seterusnya gitu ya. Nah, nanti kita lihat si apa I itu padanannya itu huruf apa gitu ya. Terus itu padanannya huruf apa. Atau mungkin kebalikannya. Jadi dicari-cari ini, cari-cari apa kodenya gitu ya. Nah, ini kalau tadi udah ada eh, jawabannya nih. Dari jawabannya coba kalian cari kira-kira padanannya seperti apa. Kalau lam apa ini ternyata artinya adalah ini. Misalnya seperti itu ya. Nah, itu eh, ini A-nya kan dengan I, terus E-nya dengan W. Kira-kira eh, apa L-nya dengan D dan seterusnya. Kira-kira padanannya atau kuncinya itu seperti apa? Itu ya. Nah, ini selain Al-Khwarizmi tadi yang eh, bersinar dengan aljabarnya, ada ilmuwan-ilmuwan Muslim lain yang juga punya kontribusi terhadap kajian-kajian matematika. Di antaranya adalah Al-Batani, Al-Biruni, dan Ibnu Haytham. Mungkin sering ya dengar eh, dengar nama-nama ini. Nah, mereka ini kuat atau mengenalkan konsep-konsep trigonometri gitu. Nah, ini di Islamic art ya, kaligrafi itu berkaitan dengan geometri itu juga sudah ada peninggalan-peninggalannya seperti itu ya. Nah, ini nanti bisa ditonton bagaimana kompleksitas dari eh, geometrinya dalam desain Islam. Oke. Ini ada The British Museum. Kemarin kan saya pernah sampaikan juga ya, ada British Museum yang di Babilonia itu di British Museum. Di sini juga ada peninggalan-peninggalan dari eh, kejayaan peradaban Islam, khususnya dalam bidang matematika, gitu ya. Dan nanti ada link-linknya kalau kalian mau mengunjungi museum tersebut secara online, gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Ya, sebenarnya agak terlalu banyak ya kalau misalnya yang uh, Greek Mathematics dan Europe ini juga harus disampaikan. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya. Nah, sebenarnya pertemuan hari ini itu indikatornya tuh sampai ke Mesir kuno dan peradaban Islam. Tapi ada dua lagi yang belum dibahas ya, itu tentang Yunani dan Eropa yang mereka saling terkait. Ya, jadi nanti saya berikan PPT-nya, kemudian kalian juga boleh cari eh, apa dari berbagai referensi lainnya ya sebagai penugasan individu. Kalian coba kaji ya sejarah matematika bangsa Yunani dan juga bangsa Eropa ya. Di sini ada sedikit ya tentang eh, sistem bilangannya di Yunani ya, kemudian beberapa kontribusinya
pada matematika gitu, peradaban Yunani. Ada ini juga square Socrates doubling a square. Nah, ini ada apa anekdot gitu ya, bagaimana akhirnya eh, si Socrates ini apa namanya mengeksplorasi tentang square. Nah, kalau kalian dengan ini saya udah buat coba step by step gitu ya, percakapan dan seterusnya. Kalau misalnya masih agak bingung, nanti boleh di googling juga ya Socrates doubling square itu eh, konsepnya seperti apa sebenarnya gitu ya. Nah, ini ada tentang Pythagoras itu ya di Yunani kayak gitu. Nah, ini ada pembuktian teorema Pythagoras, ini ada videonya juga. Nah, berikutnya kalau yang Eropa, yang Eropa itu, nah ini ada eh, matematika Eropa ya, Romawi sih, lebih ke Romawi, kan ada Yunani, ini ada Romawi ya, kerajaan Romawi ya, karena dulu memang yang kuat di Eropa itu adalah Roman Empire ya, kerajaan Romawinya. Ini apa saja yang terjadi, nah lebih ke eh, tokoh-tokoh banyak sekali ya, tokoh-tokoh matematika dari eh, Roman Empire itu ada Fibonacci gitu ya. Kemudian ini ada Muller, Wittmann dan seterusnya. Ada konsep-konsep eh, logaritma, astronomi dan seterusnya sampai ke matematika modern ya, geometri analitik, kalkulus tuh. Ini Newton sama Leibniz ya, ini ada kontroversi sebenarnya siapa bapak kalkulus ini, apakah Newton atau Leibniz gitu, karena keduanya fokus gitu dalam bidang kalkulus, tapi mungkin ada beberapa perbedaan pandangan di sana gitu ya. Nah itu eh, apa mungkin saya tinggalkan sebagai latihan kalian untuk mengkaji ya matematika di Yunani dan juga Eropa, eh, apa namanya, untuk batas waktunya mungkin 2 minggu dari sekarang itu, jadi nggak harus beres minggu depan ya. Kalian buat resume aja, resume sederhana gitu. Terserah bisa berupa apa misalnya konsep-konsep apa aja, konsep-konsep matematika gitu. Kemudian berikutnya juga apa misalnya tokoh-tokoh yang terkenal dari Yunani dan juga dari Eropa kuno gitu ya, itu siapa aja. Kemudian eh, apa peninggalannya apa aja gitu, kontribusinya terhadap perkembangan matematika saat ini. Seperti itu ya. Nah, untuk ini saya tinggalkan sebagai tugas individunya. Gitu ya. Oke, mungkin hari ini dari saya cukup sekian. Terus setelah ini saya kirimkan PPT-nya. Sebenarnya kita masih punya waktu ya, masih sekitar 30 menit lagi ya. Kalian kalau mau mulai menyusun tugasnya silahkan. Ya, dari kita mulai 7:30 ya, jadi harusnya selesainya jam 9-an ya. Hmm, itu karena apa? Saya mau siap-siap ke SMIK gitu ya. Jadi untuk perkuliahan sinkronusnya cukup sekian. Selebihnya saya tinggalkan untuk penugasan individunya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Ibu.